Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang wafat, ucapan yang paling sering terdengar dari orang-orang di sekitarnya adalah, "Semoga tenang di alam kubur." Kalimat itu terkesan lembut, penuh harap. Tapi kenyataan di baliknya seringkali jauh berbeda dari yang dibayangkan. Banyak orang mengira bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Bahwa ketika tubuh dimasukkan ke liang lahat, maka semuanya selesai. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi beban. Yang tersisa hanyalah damai dan diam. Tapi dalam Islam, justru disitulah awal dari alam baru yang penuh rahasia, dan bagi sebagian orang, penuh penderitaan. Alam kubur bukan tempat netral. Ia adalah awal dari nasib kekal seseorang. Ada yang disambut dengan ketenangan luar biasa. Kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya dan harum semerbak. Tapi ada pula yang menghadapi kegelapan, sempitnya liang lahat hingga tulang-tulang hancur, bau busuk yang menusuk, serta siksaan yang terus berlangsung, tanpa jeda. Dan di antara penghuni kubur yang paling menderita, adalah mereka yang semasa hidupnya terbiasa menodai dirinya sendiri dengan dosa zina. Mereka yang bermain-main dengan syahwat, yang menganggap zina sebagai hiburan, pelampiasan, atau bahkan kebebasan pribadi, yang merasa tubuhnya adalah miliknya sendiri dan boleh digunakan sesuka hati, padahal tubuh itu adalah amanah dari Allah dan akan ditanya di hari perhitungan. Mereka mungkin pernah tertawa lepas bersama pasangan haramnya. Mereka mungkin merasa menang karena berhasil menyembunyikan hubungan gelap mereka dari manusia. Tapi hari ini, ketika tubuhnya tak lagi bernyawa, ketika kafan membungkusnya dan tanah menimpa wajahnya, kenikmatan itu berubah menjadi azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu. Beliau pernah diperlihatkan oleh Allah tentang apa yang terjadi dalam alam kubur. Salah satu penglihatan itu adalah tentang para pezina yang dipenjara dalam ruangan sempit, terbakar api, dan dikelilingi bau yang sangat busuk. Dan itu terjadi sebelum hari kiamat datang. Inilah realita yang sering diabaikan, disepelekan, bahkan ditertawakan. Padahal azabnya bukan main-main, dan bisa saja itu menimpa siapa saja yang tidak segera bertaubat. Azab kubur bukan sekadar cerita menakutkan. Banyak orang hidup seolah tak akan pernah mati. Bebas berbuat dosa, merasa aman karena belum tertimpa musibah. Sebagian bahkan menganggap bahwa kisah azab kubur hanyalah dongeng kuno. Kisah yang dibacakan saat kecil untuk membuat kita takut tidur larut malam. Tapi kenyataannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melihat langsung dengan mata hatinya, dalam mimpi yang benar, bagaimana siksa kubur itu nyata dan mengerikan. Ini bukan sekadar kisah simbolik, bukan juga ancaman kosong. Ini adalah peringatan keras yang disampaikan oleh utusan Allah, agar manusia sadar sebelum terlambat. Dalam salah satu mimpinya yang diriwayatkan dalam hadis sahih, Rasulullah diperlihatkan berbagai jenis azab yang menimpa manusia setelah kematian. Dan di antara yang paling membuat beliau terkejut, adalah pemandangan tentang sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang telanjang, dirantai, dan dipenjara dalam ruang sempit. Ruang itu gelap, panas, dan tidak ada celah sedikit pun untuk lari. Api menyala-nyala dari segala penjuru, membakar tubuh mereka tanpa henti. Bau busuk memenuhi udara, bau yang lebih menyiksa dari sekadar rasa mual. Mereka berteriak, menangis, menjerit. Tapi tidak ada yang menolong, tidak ada jalan keluar. Setiap kali tubuh mereka hangus, kulit mereka rontok, dan tulang mereka gosong, Allah kembalikan mereka seperti semula. Lalu azabnya dimulai lagi dari awal. Dan ini terjadi setiap hari, sepanjang waktu, tanpa akhir. Rasulullah yang melihatnya bertanya kepada para malaikat yang menyertainya, "Siapa mereka ini? Apa dosa mereka?" Lalu malaikat menjawab, "Mereka adalah laki-laki dan perempuan yang berzina." Hadis riwayat Bukhari. Coba bayangkan, seseorang yang di dunia begitu menikmati hubungan haramnya, yang merasa dirinya dewasa,
bebas memilih, bahkan bangga dengan kebebasan seksual, yang menyembunyikan perbuatannya dari keluarga, teman, bahkan pasangannya. Kini, ia tidak bisa menyembunyikan apapun. Ia telanjang, terbakar, dihukum. Dan tidak ada yang bisa menolongnya, bahkan air mata yang menyesal pun tidak bisa memadamkan satu bara api pun di kubur itu. Azab kubur bagi pezina bukan peringatan ringan. Ini adalah penggambaran bagaimana Allah sangat murka terhadap dosa ini. Karena zina bukan hanya soal melanggar larangan, tapi juga menghancurkan martabat manusia, menyakiti keluarga, merusak keturunan, dan mengundang bencana sosial yang besar. Jika kematian datang tanpa taubat, maka kubur adalah awal penderitaan. Kubur penuh api dan busuk. Bayangkan sejenak, tubuhmu tergeletak tak bernyawa, dibungkus kain kafan putih. Orang-orang menangis di sekelilingmu, beberapa masih syok, beberapa hanya diam. Tapi tidak lama, tubuhmu dibawa pergi, disyalatkan, lalu diturunkan ke dalam liang lahat yang sempit dan dingin. Setelah itu, semua pergi. Tak ada yang tinggal. Tak ada yang bisa menemanimu di sana. Saat tanah mulai menutup tubuhmu, saat cahaya terakhir dari dunia hilang ditelan sekop demi sekop tanah basah, dimulailah kehidupan yang baru. Tapi bagi pezina, bukan kehidupan yang damai. Bukan tempat untuk istirahat. Justru saat itulah dimulainya siksaan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka mendapati diri mereka dalam ruang gelap yang sangat sempit. Tubuh mereka tidak bisa bergerak bebas. Mereka terkurung, terkunci, seperti tahanan. Tapi ini bukan penjara biasa. Dinding-dindingnya seperti api yang menyala, menyambar, dan menyakiti. Tubuh mereka bukan hanya panas, tapi dibakar habis. Daging mereka melepuh, mengelupas, mencair, namun tidak pernah mati. Allah kembalikan tubuh mereka seperti semula. Lalu dibakar lagi, dan begitu terus sepanjang waktu. Di tengah siksa api itu, ada satu penderitaan yang sering diabaikan. Bau busuk yang luar biasa. Bukan seperti bau sampah, bukan seperti bangkai biasa, tapi bau yang menusuk sampai ke lubuk hati, yang membuat ruh ingin lari, tapi tidak bisa. Itu adalah bau dari dosa mereka sendiri, dari kehinaan perbuatan yang dulu mereka banggakan, dari kenikmatan haram yang mereka sembunyikan. Bau itu kini melekat di tubuh mereka. Tak bisa dihilangkan. Tak bisa ditutupi. Mereka menangis. Mereka menjerit. Tapi tidak ada yang mendengar. Mereka ingin meminta tolong. Tapi tidak ada siapapun di sana. Yang mereka temui hanyalah malaikat yang datang dengan wajah bengis. Membawa palu. Membawa rantai. Membawa azab. Setiap tetes kenikmatan dunia yang mereka cicipi lewat zina, kini dibayar dengan azab, berkali-kali lipat, lebih menyakitkan. Dulu mereka menyentuh yang bukan miliknya. Kini tubuh mereka disentuh api neraka. Dulu mereka menyentuh dalam diam. Kini mereka disiksa dalam sepi. Dulu mereka tertawa puas. Kini mereka menangis putus asa. Dan ini semua terjadi di alam kubur, sebelum hari kiamat, sebelum neraka jahanam. Jika seperti ini siksa kubur, bisa kamu bayangkan seperti apa kelanjutannya di akhirat. Azab ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah peringatan bahwa perbuatan hina seperti zina, yang hari ini dianggap biasa, dianggap gaya hidup, dianggap normal, adalah jalan tercepat menuju kubur yang menyala. Dan penyesalan di dalamnya tidak bisa menyelamatkan siapapun. Mereka yang dulu berselingkuh, mereka yang main belakang, mereka yang mencari kepuasan syahwat di luar pernikahan, mereka yang menikmati haram di balik layar, kini semuanya sama. Telanjang, terkurung, terbakar, tersiksa, dan terasing dari rahmat Allah. Kubur mereka tidak harum, tidak lapang, tidak tenang, tapi penjara panas yang busuk, penuh azab, sebagai akibat dari kenikmatan yang cuma sebentar. Mengapa azabnya begitu berat? Mungkin sebagian bertanya, kenapa azab untuk pezina begitu berat? Kenapa harus sampai dibakar dalam kubur? Bukankah itu terlalu kejam? Tapi mari kita buka mata dan hati. Zina bukanlah sekadar pelampiasan nafsu.
zina adalah kejahatan besar yang menghancurkan banyak hal sekaligus, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan tatanan umat. Zina menghancurkan kehormatan, merobek kesucian yang seharusnya dijaga. Ia adalah perusak ikatan, penghancur rumah tangga, dan pembuka pintu dosa yang lebih besar. Berapa banyak anak lahir tanpa tahu siapa ayahnya? Berapa banyak istri yang menangis karena dikhianati? Berapa banyak hati yang hancur karena cinta yang salah tempat? Dan semua itu dimulai dari zina. Bukan hanya itu, zina juga adalah bentuk pemberontakan terhadap aturan Allah. Seseorang yang berzina tahu bahwa perbuatan itu dilarang, tapi dia tetap melakukannya. Bukan karena tidak tahu, tapi karena menyepelekan perintah Tuhannya. Dia tahu zina itu haram, tapi tetap nekat. Dia tahu akibatnya besar, tapi tetap berjalan ke arahnya. Dia tahu Allah Maha melihat, tapi bertingkah seolah Allah tidak ada. Dan bukankah itu bentuk kesombongan? Maka wajar jika azabnya begitu berat. Allah tidak menciptakan azab kubur yang mengerikan untuk dosa yang kecil. Azab sebesar ini hanya diturunkan untuk dosa yang memang membuka gerbang kehancuran. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Perhatikan, bahkan mendekati zina pun sudah dilarang. Apalagi melakukannya, itu artinya jalan menuju zina pun sudah haram. Entah itu chatting, pacaran, menyentuh, atau melihat dengan syahwat. Zina juga menyebabkan seseorang menjadi gelap mata. Ia mabuk dengan kenikmatan sesaat dan lupa bahwa ia sedang merusak masa depan akhiratnya. Bahkan seringkali, mereka yang terjerumus dalam zina akan terus berulang, kecanduan, dan sulit lepas, karena hati mereka sudah dikuasai oleh syahwat. Inilah sebabnya azabnya tidak ringan. Inilah sebabnya siksanya bukan sehari dua hari. Karena kerusakan yang ditimbulkan zina bukan hanya pribadi, tapi menyebar luas ke lingkungan dan generasi. Allah ingin kita menjaga diri, menjaga pandangan, menjaga kehormatan. Tapi ketika peringatan itu diabaikan, ketika manusia merasa lebih tahu daripada Tuhan, ketika dosa dianggap hiburan, maka pantas jika kubur menjadi tempat pembalasan. Masih ada jalan kembali sebelum terlambat. Allah tidak menciptakan manusia untuk sempurna, tapi Dia menciptakan kita agar sadar, belajar, dan kembali kepadanya ketika tergelincir. Dan dalam Islam, tidak ada istilah terlalu kotor untuk diampuni, terlalu rusak untuk diperbaiki, atau terlalu terlambat untuk berubah. Selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, selama ruh belum benar-benar dicabut. Betapapun besarnya dosa seseorang, zina, mencuri, mabuk, bahkan membunuh, taubat selalu lebih besar dari itu semua. Allah bukan hanya Maha Pengampun, tapi Dia mencintai hamba yang bertaubat. Bukan hanya memaafkan, tapi bahkan mengganti dosa-dosa masa lalu dengan pahala, jika taubatnya benar-benar tulus. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan-kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Ayat ini bukan dongeng. Ini janji Allah bagi siapapun yang ingin kembali, yang ingin bersih, yang ingin meninggalkan kegelapan dosa dan masuk ke cahaya petunjuk. Jika kamu pernah terjatuh dalam zina, atau masih bergelut dalam hubungan yang haram, jangan tunggu hidupmu hancur. Jangan tunggu kematian mendekat. Hentikan semuanya hari ini juga. Putuskan semua komunikasi dengan pasangan yang bukan halalmu. Hapus semua foto, semua kenangan, semua akses menuju dosa. Bersihkan ponselmu, bersihkan hatimu, dan bersujudlah pada Allah dengan air mata taubat yang tulus. Karena lebih baik menangis hari ini karena meninggalkan dosa, daripada menangis dalam kubur saat tubuhmu dibakar dan tak ada jalan keluar. Apakah mudah? Tidak. Tapi apakah mungkin? Sangat mungkin. Dan ketika kamu memilih jalan taubat, yakinlah bahwa Allah tidak hanya menyambutmu, tapi juga membanggakanmu di hadapan para malaikatnya. Ingatlah,
Hidup ini sebentar, nikmat syahwat itu sebentar. Tapi azab kubur, panjang dan menyakitkan. Kamu masih diberi kesempatan, dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Gunakan hari ini untuk berubah, karena besok mungkin sudah tidak ada. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Hidup ini adalah perjalanan singkat, tapi setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan tempat kita di alam berikutnya. Apakah kubur kita akan menjadi taman dari taman-taman surga, atau justru menjadi lubang dari lubang-lubang neraka? Zina bukan sekadar pelanggaran pribadi. Ia adalah pembuka pintu kehancuran hidup, perusak hati, dan penutup keberkahan. Dan ketika seseorang wafat dalam keadaan belum bertaubat dari zina, ia akan langsung dipertemukan dengan siksaan kubur yang mengerikan, panas yang tak padam, bau busuk yang tak tertahankan, dan jeritan yang tak didengar siapapun. Tapi kabar baiknya adalah, jika kamu mendengar ini hari ini, berarti Allah masih sayang padamu. Allah sedang memberi peringatan, memberi kesempatan, karena tidak semua orang mendapat peringatan. Banyak yang mati dalam maksiat tanpa pernah sempat sadar. Maka hari ini, ambil keputusan, tinggalkan zina. Hentikan semua hubungan haram. Bersihkan hidupmu, ganti maksiat dengan ibadah. Ganti dosa dengan taubat. Bangun dirimu kembali, mulai dari sujud malam yang hening, dari air mata yang jatuh di sajadah, dari istighfar yang lirih tapi tulus. Jangan tunggu tubuhmu kaku. Jangan tunggu tanah menutup wajahmu, karena ketika itu terjadi, tidak ada lagi kesempatan untuk menyesal. Kamu hanya akan menatap gelapnya kubur, mendengar suara malaikat yang mendekat, dan berharap, andai saja waktu bisa diulang. Jangan biarkan penyesalan itu menjadi milikmu. Pilih jalanmu hari ini, pilih akhiratmu, pilih keselamatanmu. Dan jika kamu merasa konten ini menampar hatimu, menyadarkanmu, atau membuatmu berpikir ulang tentang hidup dan mati, jangan simpan sendiri, sebarkan. Bagikan, jadilah bagian dari peringatan yang menyelamatkan jiwa-jiwa lain dari kubur yang penuh api. Follow channel ini untuk konten pengingat akhirat yang menusuk hati, tanpa basa-basi, tanpa sugar coating, karena kita semua, semakin hari semakin dekat ke liang kubur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.